Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Faizun, dan di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja dari manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Asari. Saya berasal dari Perbankan Syariah SBAI Salahuddin Pasuruan. Jadi performance approach itu proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja individu karyawan. Jadi penilaian ini tuh tentang kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Untuk tujuan penilaian kinerja sendiri ada dua. Yang pertama itu evaluation. Jadi hasil penilaian itu digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, lalu sebagai staffing decision, dan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Dan juga dari segi development-nya sendiri itu prestasi real yang dicapai individu, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, dan prestasi-prestasi yang dikembangkan. Nah, syarat efektivitas penilaian kinerja yang pertama itu relevance. Jadi kaitannya itu antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Jadi berkaitan jelas ya antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang selanjutnya ada sensitivity. Jadi sistem penilaian yang digunakan itu dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan yang tidak efektif. Lalu reliability itu menunjukkan konsistensi yang tinggi. Jadi sistem ini tuh digunakannya itu harus dapat diandalkan ya, dipercaya. Jadi harus objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Lalu acceptability, jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak antara atasan dan bawahan. Lalu ada practicality, yaitu mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak terbalik-balik. Ada elemen penilaian kinerja. Jadi yang pertama itu performance standard. Jadi memiliki standar yang jelas yang akan dijadikan tolak ukur. Biasanya itu validity, agreement, realism, dan objectivity. Selanjutnya ada kriteria for managerial performance. Jadi penilaian kinerja itu dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu functional utility, validity, empirical base, sensitivity, systematic development, dan legal appropriateness. Lalu yang selanjutnya ada performance measure. Jadi pengukuran kinerja itu dilakukan dengan menggunakan sistem rating yang relevan. Proses penyusunan penilaian kinerja ada 5 step. Yang pertama mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, menetapkan kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, lalu memeriksa pekerjaan yang dijalankan, lalu menilai kinerja, dan mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Metode penilaian kinerja itu ada 4. Jadi yang pertama itu metode penilaian kategori. Jadi skalanya itu skala penilaian grafis dan checklist ya. Lalu metode komparatif itu penentu peringkat distribusi paksa. Lalu metode naratif itu metode kejadian penting dalam esai ya. Lalu metode perilaku atau tujuan pendekatannya itu melalui penilaian perilaku dan manajemen. Lalu berbagai bias dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada halo effect. Bias ini tuh terjadi ketika opini personal penilai terhadap karyawan mempengaruhi ukuran kinerja. Lalu kesalahan kecenderungan penilaian berlebihan. Jadi penilai tidak menyukai untuk menilai karyawan apakah dalam kondisi efektif atau dalam kondisi rata-rata. Lalu ketika ada bias kemurahan dan ketegasan. Jadi ini tuh terjadi ketika para penilai cenderung begitu mudah dalam menilai kinerja para karyawannya. Lalu keempat, bias lintas budaya ya. Jadi penilai memiliki harapan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada budayanya. Yang terakhir ada prasangka personal atau contrast effect. Jadi itu tentang ketidaksukaan penilai terhadap sebuah kelompok orang dapat mendistorsi penilaian yang orang terima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.